hanya dimarahi, pengendara sepeda motor tersebut bahkan mendapat perlakuan kasar dari salah seorang anggota LSM. Pemuda tersebut juga diminta membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hukum. Tim Liputan. Dukun itu cabul dan penipu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini baru selesai mengadu kepada Allah SWT. Dukun itu cabul dan penipu. Oh, tenan. Sholat malam. Alhamdulillah. Bukan ria, maaf, bukan ria. Bukan maksud ria. Mengadu. Kenapa Atta Halilintar menghapus video kami? Padahal kami datang ke podcast Atta Halilintar itu dengan niat baik loh. Bahkan uangnya nggak seberapa dikasih Pak Atta Halilintar. Ya, istilahnya hanya habis buat makan soto saja gitu. Matur suwun, Pak. Kami promosikan sedemikian rupa. Dukun itu cabul dan penipu. Kami bikin seakan kami dapat uang banyak dari Atta Halilintar. Saking kaminya tahu rasa terima kasih karena sudah diwawancara oleh Mas Atta Halilintar. Kalau bicara masalah dukun itu cabul dan penipu, ingin cari ketenaran, Atta Halilintar masih main gundu, saya udah main film. Hah? Lalu siapa? KTP lu mana? KTP lu? Saya bukan KTP lu mana? Saya dulu satu frame sama Mas Matias Mucus waktu sinetron Pondok Pak John dan Tahta tahun 90. Helm lu pakai helm lu. Saya bukan pejabat, saya bukan pejabat. Tapi kan pejabat. Di tenda biru Pondok Indah. Tak hanya dimarahi, Saya juga anggota Parvi tahun 1999. Saya juga presiden perkumpulan artis Republik Indonesia, presidennya artis. Makanya saya nggak tahu ya, Allah memberikan begitu banyak karunia kepada saya sehingga saya banyak dipercaya orang gitu loh. Dukun itu cabul dan penipu, memimpin ini memimpin itu. Ketua Umum Lembaga KPK. pengendara sepeda motor tersebut bahkan mendapat perlakuan kasar dari salah seorang anggota LSM. Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional. Ya kan? Direktur dalam beberapa perusahaan. Saya punya PH, saya punya studio rekaman. Saya punya semuanya, tapi saya nggak menyombongkan. Yang diambil yang jelek-jeleknya aja nggak apa-apa. Jangan nganggap rendah orang. Kami ini sedang memperjuangkan dukun yang sedang terjolimi. Lu tahu negeri gue, ha? Itu bagian daripada masyarakat Indonesia. Negara Indonesia. Itu bagian daripada kearifan lokal. Indonesia tanah airku. Saya berterima kasih sekali sama Mas Atta kemarin. Iya. Waktu Mas Atta mengundang kami. Dan kami tidak ada niat viral-viralan, nggak ada. Mana buka dulu. Kejadian itu mengundang sejumlah pengendara mendekat. Sebelum saya podcast sama Mas Atta, bahkan di podcast itu saya minta maaf sama Mas Atta. Dulu pernah melaporkan Mas Atta Buka. mendampingi klien saya karena Mas Atta menyepelekan tata cara sholat. Saya bilang, Mas Atta, dengan gentleman saya bilang, Mas Atta, saya dulu pernah mendampingi klien saya minta maaf. Selain mendapat makian dan perlakuan kasar, pemuda tersebut juga diminta membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika saya punya kesalahan, cabul dan penipu. Melaporkan Mas Atta di Polda Metro Jaya. Dan Mas Atta juga iya mengamini. Amin, alhamdulillah. Gitu. Saya orang paling fair, Mas. Gitu. Dan saya kalau berbicara membela klien, saya akan maksimal. Indonesia tanah airku. Jangan terpengaruh pada netizen. Netizen biasa itu. Cuma yang saya sayangkan Mas Atta ini, keluarga Gen Halilintar tuh baik banget Mas Atta. Kenapa Mas Atta menghapus video kami, padahal kami itu sudah menjelaskan tentang hinaan mereka. Dukun itu cabul dan penipu. Kami mengkonter. Ya, walaupun kami juga di luar sana sudah mengkonter. Kami mengkonter di podcast Mas Atta. Kenapa dihapus tanpa ada konfirmasi pada kami? Dukun itu cabul dan penipu. Lalu Mas Atta, beberapa hari ini saya lihat, saya pantau, mengundang beberapa orang yang menurut saya berlabelkan agama, justru ini yang berlabelkan agama tapi menghujat sesama. Dukun itu cabul dan penipu. Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Hah? Tadi saya nonton Denis Kalista Denis Cadel dengan nyata dan gamblang tanpa halangan, tanpa ada yang nyetop, ya, mengatakan berulang-ulang, padahal sudah ditegur ya oleh Jindan, jangan. Bahwa dukun itu cabul dan penipu. Yang jelek-jeleknya aja Berulang-ulang itu cabul dan penipu. nggak apa-apa. Mas Atta, andaikan saya tidak menghargai keluarga Gen Halilintar, saya juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Saya akan laporkan
ke polisi. Saya nggak main-main Mas Atta. Aksi main hakim akhirnya mereda setelah petugas lantas tiba dan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Saya nggak main-main. Tapi saya nggak ada perasaan seperti itu. Ya, sikap arogansi dan main hakim sendiri sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Terlebih perilaku kasar tersebut keluar dari seseorang yang menyandang status sebagai anggota LSM. Kepada keluarga Gen Halilintar. Karena saya sangat angkat topi. Sangat islami. Saya sangat menghargai. Saya nggak mau mencelakai keluarga Gen Halilintar. Sebab di Indonesia sudah ada instansi penegakan hukum sendiri yang bertugas menangani perkara-perkara perbuatan melawan hukum. Tim Liputan. Makanya kami membanggakan Mas Atta dengan uang yang nggak seberapa, hanya dikasih buat beli ya ketoprak atau apa. Kami gaung-gaungkan seperti itu. Wah, inilah uang Mas Atta. Padahal orang sekali bersaya Mas Atta. Sebenarnya nggak pantas bicara begitu. Kami memang orang nggak punya Mas Atta. Dukun ini orang nggak punya. Gitu. Ya, orang nggak punya. Tapi saya punya Mas Atta. Saya punya. Saya orang punya. Tapi kalau dukun-dukun ini memang sebagian orang nggak punya. Kalau saya pribadi punya. Gitu. Hanya saja Mas Atta mungkin kesempatannya punya uang cash untuk membeli Lamborghini dan lain-lain sehingga sohor gitu. Kalau saya hanya punya aset, tapi nilainya juga nggak kalah sama kalian. Nilainya juga nggak kalah sama kalian. Gitu. Kalau untuk sombong-sombongan duniawi ini apa sih, semua titipan? Gitu. Makanya saya sayangkan kenapa saya ini dihapus podcast saya gitu. Walaupun itu haknya Mas Atta. Padahal ini kan ngeblunder di mana-mana berita ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dihapus? Itu merupakan satu dosa besar Mas Atta kepada kami. Kami yang udah ikhlas jauh-jauh. Kami bawa mobil sendiri-sendiri Mas Atta. Bensinnya tuh nggak sesuai dengan apa yang Mas Atta kasih. Buat makan aja habis. Kan bawa mobil sendiri karena niat baik. Kami sengaja. Weh, Atta Halilintar yang undang. Yuk kita berangkat yuk. Yuk kita saling dukung. Gitu. Kalau bicaranya nyari pansos Mas Atta belum masuk ke Google. Nama saya udah ada di Google. Ini maaf sekali lagi. Saya akan memperlakukan orang yang sama. Lebih maksimal dari orang yang sama. Misalnya sama baiknya saya lebih baik. Sama jahatnya saya lebih jahat. Sama sombongnya saya lebih sombong. Sama merendahnya saya lebih merendah. Gitu. Jadi makanya tempo-tempo orang kadang kesel sama saya. Dan semua kebisaan saya itu bukan karena saya ngarang-ngarang, saya nantang Ustadz Dery Sulaiman untuk diskusi. Bukan saya nggak bisa agama, saya bisa. Makanya ada batin saya yang ingin saya pertanyakan kepada orang-orang yang ahli agama. Seperti Ustadz Dery Sulaiman, Gus Miftah. Ayo podcast bersama saya, kita ngobrol. Gitu loh. Tolong dijawab, kan ini pertanyaan ini seumur hidup akan saya tanyakan kepada siapapun. Termasuk pendeta itu si Ibrahim Koplak itu. Ya, pendeta Saifuddin Ibrahim itu, si Koplak itu dari Bima. Udah saya undang berapa kali tuh, nggak datang dia. Nyalinya nggak ada. Masuk Dery Sulaiman kabur dari grup WA. Ini pertanyaan dalam batin saya loh, yang harus dijawab oleh kalian. Kalian pendakwah. Coba Mas Atta, Gus Miftah mengejek dukun, katanya jelek istrinya. Bisa pelet tapi kenapa istrinya jelek-jelek. Nah, itu kan penghinaan lagi. Ya. Dennis Cadel, dukun penipu dengan tegas dan lugas. Kenapa kami yang tidak sama sekali mampu sebenarnya, sama sekali tidak mampu lah di dunia media sosial, dan tidak ada niat juga untuk jadi viral Gus itu. Hanya saja kebetulan dia viral. Kenapa dihapus videonya? Itu aja sih pertanyaan kami. Dan ingat Mas Atta, dosa terbesar Mas Atta adalah pada kami saat ini. Mas Atta bisa mendapat pengampunan dari jutaan manusia atau miliar manusia, tapi kami belum memaafkannya. Kenapa? Kami mau tahu kenapa sih itu, salah kami apa? Padahal para dukun ini semuanya mengangkat topi pada Mas Atta, khusus keluarga Gen Halilintar. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.